Bagaimana kabar Bapak hari ini? Hari ini saya luar biasa baik. Pak, sesuai dengan hari yang kemarin kita tentukan, kita melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan membantu Pak dalam mengobservasi pembelajaran. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran Pak nanti untuk hari ini. Tujuan pembelajaran saya yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Saya terapkan untuk anak-anak. Ini untuk materi pembelajarannya apa Pak ya? Terima kasih Pak Budi untuk tujuan pembelajarannya, bahwa Pak Budi menjelaskan penerapan tentang Pancasila ya Pak ya. Untuk yang kedua mengenai area pengembangan yang nantinya saya advokasi di bagian mana Pak? Untuk area pengembangan yang akan observasi yaitu penerapan pembelajaran aktif. Jadi di mana penerapan pembelajaran aktif itu tentang kegiatan anak-anak itu dan berdifferensiasi. Masih penerapan pelajaran aktif dan juga pembelajaran berdifferensiasi. Kemudian untuk modul pembelajarannya Pak. Modul pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu tentang diskusi aktif, ya, tanya jawab antar teman, kemudian saling bersaut-sautan, yang dimana nanti pembelajaran akan serasa aktif, serasa aktif dan sangat menggembirakan. Ya, berikutnya untuk strategi pembelajarannya Pak. Ya itu kan untuk strategi pembelajarannya, bahwasanya saya akan menerapkan strategi yang dimana anak-anak belajar untuk aktif. Kemudian kriteria penilaian yang nantinya Bapak pakai. Untuk biasanya saya menerapkan tentang penilaian yaitu tentang pengetahuan anak, kemudian keterampilan mereka, bagaimana mereka itu menyampaikan dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan gitu ya Pak ya. Kapan Pak Budi ingin saya membantu Pak Budi dalam observasi kelas? Kemungkinan waktunya besok yaitu tanggal 6 Jumat ya, September 2016. Jadi saya akan melaksanakan observasi pada tanggal 6 di kelas Pak Budi dengan materi pembelajaran PPKN. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Bagaimana ya? Selamat pagi. SDM Padean kosong. Kategori sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima. Ketiga, apa sila yang ketiga? Contoh nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di dalam yang akan bersatu. Jadi Pancasila, nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di sila yang ketiga yaitu persatuan, bahwasanya rakyat Indonesia ya, diperhatikan. Jadi rakyat Indonesia ini butuh yang namanya persatuan. Indonesia kita bisa merdeka karena bersatu. Ingat semboyan, bersatu kita tercela yang kedua, bercerai kita runtuh, atau berpecah kita runtuh. Bagus, tepuk tangan untuk nomor satu. Yang nomor dua, yang imut-imut ini, pilih sila yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Dan dari sila pertama, kedua, ketiga, yang masih dari sila yang pertama kemarin. Selain yang saya sampaikan di depan tadi, apa nilai-nilai yang akan di sila yang pertama? Nah, contoh yang pertama, nilai-nilai yang disematkan pada sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Oke, bahwasanya setiap warga negara Indonesia yang memeluk agamanya itu yang namanya spiritual. Ya, spiritual untuk
wajib memberikan pribadi batinnya ya. Jadi ketuhanan bagi atau batinnya ada untuk menilai agama Islam. Kalau di TV itu ya ada yang namanya siraman rohani itu dengan cara ngaji ya. Kemudian kalau di masyarakat, di sudut masyarakat kita laksanakan mengaji. Siakannya senang ngaji setiap warga masyarakat Indonesia. Jadi yang harus kalian tahu bahwasanya dari kalian mengaji ini kalian akan mendapatkan sirama rohani secara tidak langsung kepada diri kalian yang belajar al-Quran dan lain sebagainya sampai belajar Al-Quran ya. Jadi di dalam Al-Quran tersebut suatu ciri di mana yaitu ketuhanan yang Maha Esa ditanamkan di dalamnya, yaitu pribadi-pribadi bahwasanya kita harus punya yang namanya Tuhan. Pakaian di lambang ibadah ya. Ini semuanya masyarakat Indonesia pribadi ya yang namanya adil. Adil dalam kategori apa? Cukup secara. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga kesehariannya ya cukup makannya, cukup yang namanya pakaian sosial yang tadi sudah saya katakan bahwasanya maksudnya selain masyarakat di depan ada nilai tersendiri kah bagi anak kalian? Gimana kabarnya? Harus adil ya. Bahwasanya warga negara Indonesia bukan hanya masalah pangan, bukan hanya masalah sandang seperti norma atau nilai-nilai Pancasila kita harus adil seperti di kelas ini Pak Rudi sebagai orang tua kalian di kelas ya jadi sebagai ayah kalian di kelas ya ini harus adil bukan hanya kepada yang cewek saja bukan hanya pada kelompok satu saja bukan hanya kelompok tiga saja. Kemarin kita sudah menjadi memberikan apa yang kalian Pancasila apa yang kalian agamanya. Oke, Mas Dita, sila yang pertama apa Mas? Ya, seperti yang kemarin sudah saya contohkan, adil. Sila yang kedua, terus sama. Adil itu harus pada Mas Kais. Sila yang terakhir apa? Saya beri contoh satu. Mas Dita kemarin punya kakak namanya Mbak Dita. Ya, dari sila makanya misalnya setengah piring, 4 piring ya, 4 piringnya kemarin bergaris lurus makan satu piring yang ada di lingkungan dengan porsinya masing-masing, ya kan? Contoh yang pertama itu. Contoh lagi yang Mas Kais, Mas Kais jelas Mas Kawin, Mas Kawin badannya tinggi, Mas Kais badannya agak pendek atau rendah ya. Gak mungkin Mas Kais diberikan baju ukuran besar seperti Mas Alvin. Masyarakat Indonesia ini wajib mengakui jadi adil tidak harus sama rata, tapi di ketuhanan yang Maha Esa ada. Berarti mengerti saya? Dari mulai agama Islam, mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini mengakui bahwasanya mereka punya Tuhan. Berarti sudah terkandung nilai-nilai, sudah paham semuanya lah, sudah mengerti semuanya. Setiap warga masyarakat Indonesia ini belum agamanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurailah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunjaya Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik dan juga Bapak Rudi Febriantoro selaku wali kelas 6 yang sudah melaksanakan uji observasi dan juga observasi. Selamat pagi, Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Semoga Pak Rudi selalu diberi kesehatan agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab di kelas 6 ya Pak ya dengan baik.
disepakati ya Pak ya. Kemarin ada 2 pengembangan. Area pengembangan yang pertama yaitu penerapan pembelajaran aktif dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Bapak ketika pelaksanaan observasi yang sudah kita lakukan? Yang saya alami kemarin dari pelaksanaan observasi sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa membantu saya dalam proses belajar mengajar saya ke depan. Sangat luar biasa ya Pak ya. Ya. Kemudian apa ada tantangan atau sedikit masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan pada saat observasi kita? Pada saat pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksanakan, yang merasa saya kurang paham dan kurang mengerti ini tentang anak-anak, karena dari anak-anak ini kan ada beberapa fase ya. Jadi ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Jadi dari proses belajarnya ini mungkin butuh metode-metode yang berbeda-beda. Benar sekali Bapak. Setelah observasi kemarin, saya mengamati sesuai dengan area pengembangan yang kita capai. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat Bapak. Sebelumnya, ketika saya mengamati observasi Bapak pada materi pembelajaran PKN dengan 11 anak ya Pak ya, Bapak sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa dan juga sesuai dan bahkan lebih tinggi daripada standar yang tadi Bapak. Namun ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan yang Bapak inginkan kemarin mengenai pembelajaran aktif dan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mengenai pembelajaran aktif Bapak, bagaimana tantangan yang Bapak hadapi ketika kemarin observasi? Apakah Bapak menemukan beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak bisa dikondisikan Pak? Seperti tadi yang saya bicarakan di depan, kan ada anak yang menengah ke bawah dan menengah ke atas. Mungkin yang kesulitan saya pada saat menghadapi anak-anak yang menengah ke bawah. Jadi anak-anak tersebut ada yang pendiam, ada yang hiperaktif sendiri, ya. Jadi tantangan saya mungkin mengondisikan hal tersebut. Mengondisikannya, karena yang namanya kelas atas ini rata-rata anaknya sudah dibilang mahir, akhir, kemudian dia merujuk kepada dunia digital, sudah pandai lah seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin saya butuh dengan teman-teman yang lain dalam kegiatan belajar saya untuk menambah referensi yang saya akan laksanakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Jadi Pak Rudi menemukan beberapa tantangan pada waktu pembelajaran yaitu menghadapi kondisi anak yang beragam, ya Pak ya. Ada yang tingkat mungkin pemahamannya tinggi, kemudian sedang untuk kognitifnya ya Pak ya. Yang kedua untuk pembelajaran diferensiasi, bahwa Pak Rudi kemarin menginginkan saya mengobservasi dalam pembelajaran proses di mana kegiatan ini meliputi aktivitas muridnya Pak. Apakah Pak Rudi kemarin bisa mengamati pembelajaran diferensiasi yang berbasis proses pada pembelajaran kemarin seperti apa Pak? Kalau kemarin contohnya seperti pembagian kelompok. Jadi anak-anak ini cenderung rata-rata ini ingin kelompok A dihuni dengan beberapa murid yang sudah pro dengan mereka. Jadi prosesnya ini kan memisahkan ini saya agak kesulitan. Ya, Pak. Jadi tantangan Pak Rudi dalam pembelajaran diferensiasi proses meliputi pembagian kelompok ya Pak ya, di mana siswa tersebut pastinya lebih saling memilah dan memilih teman seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dalam pengelompokan kita sudah mempelajari tentang diferensiasi
Udin, apa harapan Pak Udin kepada diri Pak Udin ya, setelah melaksanakan observasi bersama dengan saya? Harapan saya yang namanya harapan diri saya sendiri ini yang pertama saya harus lebih baik dari yang kemarin. Kemudian saya butuh yang namanya motivasi dari ibu, karena yang maaf saya ini sudah berubah sama. Terima kasih Pak. Dari cuplikan tadi saya menganalisis bahwa Pak Budi sudah menemukan beberapa tantangan dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri, diantaranya meningkatkan siswa menjadi siswa yang aktif dan juga pembelajaran diferensiasi proses dengan melibatkan siswa sesuai dengan gaya belajar yang nantinya akan dipilah menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama yaitu auditori, kinestetik, dan juga visual. Demikian Pak Rudi. Dan untuk umpan balik yang sudah Pak Rudi lakukan referensinya, semoga saya juga bisa membantu Pak Rudi dalam memberi pengalaman dan juga memberi bantuan Pak Rudi untuk belajar bersama menjadi seorang guru atau pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih atas bantuan selanjutnya juga mungkin motivasi dari jenengan mungkin menambah dampak positif